para Bapak Ibu guru, saudara-saudari yang ambil bagian di dalam karya pendidikan di Yayasan Yohanes Gabriel Keuskupan Surabaya. Aneka macam peran, aneka macam tugas, Anda semua terlibat. Anda semua adalah bagian dari perjalanan 100 tahun Yayasan Yohanes Gabriel di Keuskupan Surabaya. Nama Yohanes Gabriel yang gambarnya ada di depan kita ini, seorang yang berasal dari Perancis. Dia yang terpanggil untuk peduli kepada masyarakat misi di Cina. Pada waktu perjalanan, dia sempat mampir karena cuaca yang diperlukan untuk perjalanan kapal, dia mampir di Surabaya pada abad ke-19. Nama dia yang terus kita kenang dan kita terakan, kita tatahkan di dalam nama yayasan kita. Karena dia juga akhirnya tidak lama kemudian sesampai di Cina, dia disambut dengan kemartiran. Dia dibunuh dengan keji demi imannya. Tidak ada satupun yang dia oleh orang suci ini, dia tidak membunuh siapapun. Tetapi karena dia beriman, punya sikap, punya spirit, punya jiwa yang misioner, yang mengabdi kepada sesama. Dan karena itulah dia justru dibunuh oleh dunia. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan pertama yang kita dengarkan surat Paulus kepada jemaat di Roma, hidup kita ini, tindakan kita ini dibenarkan karena iman. Apa artinya kita bisa berbuat, melakukan program, kegiatan yang sangat besar, yang istimewa, bahkan bisa memindahkan gunung sekalipun. Tetapi jikalau tidak dilandasi oleh iman, sikap yang takwa, sikap yang hormat, sikap yang penuh cinta kepada Tuhan, maka tindakan besar itu tidak dibenarkan. Kita semua dalam pelayanan dan pengabdian dalam karya pendidikan, ini adalah karya besar. Nampak dari kehadiran Anda di sini, kita lebih dari 2.000 orang, itu pun belum semua. Kita adalah yang telah melanjutkan spirit Yohanes Gabriel Perboa di dalam karya pendidikan. Banyak sekolah kita sudah menjadi martir. Saya mengakui bahwa SMA saya adalah dari sekolah milik Yohanes Gabriel. Dan sekolah itu sudah tidak ada lagi. Sekolah itu sudah tutup karena sudah tidak ada murid. Tampaknya sudah tidak ada lagi menjadi pilihan utama bagi orang tua, masyarakat untuk nyekolahkan di sekolah alma mater saya. Begitu banyak sekolah sudah diselenggarakan oleh masyarakat dan oleh negara di sekitar kita. Anda semua tahu persis dari Dapodik. Saudara-saudari yang terkasih, semangat para martir itu adalah semangat orang yang tidak putus asa karena kematian atau hal-hal yang menggiring kita untuk mati. Para martir adalah orang yang menuju kepada kematian pun berdiri bermegah di hadapan Tuhan.
Bermegah berarti tetap berdiri tegak di atas kaki, di atas prinsip, di atas nilai, di atas identitas kita. Itulah yang disebut dengan bermegah. Seperti yang diserukan Santo Paulus, dan itu yang dihidupi oleh Santo Yohanes Gabriel Perboa, yang menjadikan kita menjadi Perborian, orang-orang yang menghidupi semangat Perboa, yaitu kita yang bermegah dalam kesengsaraan kita. Semua dari kita tahu bagaimana sengsaranya para guru, para tendik, para kepala sekolah, para pengurus yayasan, baik dulu namanya di pengurus cabang atau di perwakilan atau di pusat. Dan sekarang kita memodifikasi kepengurusan yayasan dengan istilah-istilah baru. Tetapi jangan lupa tentang spiritnya. Kita bermegah dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kalau sengsara tetapi tidak dilandasi oleh iman, cinta, dan harapan, maka kesengsaraan itu membuat kita loyo dan malas, mengalami demotivasi. Tetapi kesengsaraan yang dimaknai di dalam pengabdian cinta dan iman itu menghasilkan ketekunan. Saya sangat mengapresiasi kisah-kisah bagaimana heroismenya para guru, para TU yang berjuang untuk datang ke rumah siswa, datang menemui orang tuanya, mengapa anaknya tidak masuk sekolah, mengapa nilainya turun, mengapa belajarnya tidak efektif. Jarak yang jauh bukan halangan. Ketika kita mencoba di tengah persaingan yang keras, Anda tetap bertekun, tidak putus asa untuk mencari murid, mereka yang belum punya akses pendidikan di tempat lain. Didatangi satu persatu, ditawari untuk belajar di tempat kita. Kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Saudara-saudari, ketekunan yang disasari oleh iman, pengharapan, dan nilai-nilai tujuan yang jelas di dalam hidup, itu yang menimbulkan diri kita tahan uji. Tidak mudah patah di tengah jalan. Dan tahan uji itulah yang selalu menimbulkan pengharapan. Maka pengharapan tidak mengecewakan. Moto pengharapan tidak mengecewakan itulah yang diambil oleh Paus Fransiskus pada waktu membuka dan memaknai tahun yubileum pengharapan tahun ini. Dan kita di tengah tahun yubileum pengharapan itu kita merayakan, memperingati 100 tahun. Bagi dunia 100 tahun adalah usia tua yang harus menyiapkan diri untuk mati. Tetapi tidak bagi sebuah jiwa. Dalam Injil hari ini kita mendengarkan nasihat Tuhan Yesus supaya kita jangan takut kepada mereka yang bisa membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa untuk membunuh jiwa. Mengapa dibedakan antara tubuh dan jiwa? Tubuh adalah bagaimana bentuk gedung sekolah kita, bagaimana jumlah siswa, bagaimana jumlah guru, bagaimana kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah kita, di kantor kita. Ada sarana prasarana, ada perangkat-perangkat keras yang menunjang karya pendidikan ini. Itu semua bisa dibunuh, sekolah bisa digusur. Tetapi dunia
tidak pernah bisa membunuh jiwa. Saudara-saudari yang terkasih, jiwa bukan mati karena dibunuh. Jiwa ternyata bisa hilang karena tidak lagi ada tubuh yang bisa menerimanya. Hari ini kita launching buku panduan nilai, panduan untuk pendidikan karakter yang menjadi jiwa bagi karya pendidikan kita yang beberapa hari lalu telah diseminarkan secara singkat. Ini semua adalah jiwa yang coba kita gali dari Santo Yohanes Gabriel Perboa. Jiwa ini jikalau dihidupi, itulah yang meskipun ada dunia ini membunuh tubuh, tetapi tidak pernah membunuh jiwa. Kalau jiwa itu dihidupi di dalam tubuh kita ini. Mari kita bersama-sama untuk menghidupi, memberikan dirinya tetap dijiwai oleh spirit-spirit ini. Kita masih punya agenda, paling tidak 3 agenda besar untuk mewujudkan nilai-nilai ini menjadi operasional, untuk bisa menjadi jiwa, menjadi karakter, menjadi sifat Yayasan Yohanes Gabriel. Sehingga menjadi jiwa perborian di dalam diri kita masing-masing. Sehingga output dan outcome dalam karya pendidikan kita ini sungguh jelas, berwatak perborian, dan itulah yang hendak kita wujudkan. Agenda pertama pasti kita harus menerjemahkan kembali buku yang telah di-launching hari ini menjadi operasional di tingkat bidang-bidang dan jenjang. Lalu juga nantinya bagaimana setiap nilai-nilai itu dikembangkan menjadi modul-modul, dikembangkan menjadi tindakan-tindakan pembentukan habit di persekolahan-persekolahan kita. Habit bagi para guru, para kepala sekolah, para karyawan, habit bagi siswa, dan habit bagi semua stakeholder. Maka ini butuh tahap-tahap penerjemahan lebih lanjut. Semoga 100 tahun ini menjadikan kita bukan loyo, bukan mati, tetapi menjadi semakin full dengan spirit baru. Karena kita menyadari identitas, menyadari visi, menyadari misi, dan nilai-nilai. Dengan demikian nanti apa yang ditulis diawali dengan buku ini menjadi budaya organisasi di Yayasan Yohanes Gabriel kita. Jikalau kita percaya akan jiwa, maka kita tidak akan mati. Di tengah arus gempuran zaman, kita tetap bisa survive, kita tetap bisa hidup, kita tetap bisa mengabdi kepada masyarakat. Saudara-saudari, Yayasan Yohanes Gabriel bukan mendirikan sekolah untuk menjadi usaha yang menguntungkan. Bukan untuk pengumpul dana kapital, bukan. Tetapi untuk mengabdi kepada masyarakat, untuk mendidik masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya generasi muda yang akan melanjutkan bangsa ini. Maka saudara-saudari yang terkasih, barang siapa yang takut dan cemas apakah masih kita bisa hidup, Tuhan Yesus mengingatkan hari ini, burung pipit yang harganya segitu pun masih dihidupi oleh Tuhan. Apalagi Yayasan Yohanes Gabriel yang sekian besar, yang telah ambil bagian dalam sejarah keselamatan di keuskupan kita ini. Jangan pernah takut, jangan pernah cemas. Kita akan tetap hidup kalau kita terus menghidupi jiwa kita. Jangan bolehkan jiwa kita terbang
seperti burung terlepas dari jerat penangkap. Tetapi biarkan jiwa ini terus menjiwai, menggarami, meragi di dalam seluruh aktivitas di karya pendidikan kita. Barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga menyangkal di depan Bapakku yang di surga. Saudara-saudari, kita harus tetap bermegah di dalam nilai-nilai perborian yang telah diwariskan misionaris martir ini kepada kita. Jangan menyangkal bahwa kita ini adalah bagian dari misi gereja bagi masyarakat. Kita adalah bagian gereja untuk mencintai dan ambil bagian di tengah pertumbuhan perbaikan masyarakat kita. Saudara-saudari, selamat untuk merayakan 1 abad karya pendidikan yang kita miliki. Kita tidak pernah putus asa. Kita selalu berpengharapan. Kita selalu mencintai dan menjiwai spirit kemartiran ini. Tuhan memberkati Anda semua. Amin.